Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum jaringan komputer. Buat pertemuan sekarang, kita bakal ngebahas tentang jaringan wireless dan dynamic routing (OSPF). Nah, kita langsung aja ke jaringan wireless. Jadi jaringan wireless tuh maksudnya tuh kita bikin jaringan yang di jaringannya tersebut itu terdapat perangkat wireless. Salah satunya itu adalah wireless router. Jadi buat pertama-tama kita coba bikin jaringan seperti ini dulu. Nah, jadi di sini biar cepet aja lah ya. Jadi di sini saya punya satu buah router. Routernya sendiri udah disetting si IP address-nya. Buat interface yang fast Ethernet 0/0 itu 192.168.01/24, sama untuk interface yang fast Ethernet 1/0 itu IP address-nya 192.168.1.1 dengan /24. Selanjutnya kita coba tambahin komputer, sama jangan lupa kita juga tambahin wireless router. Nah, wireless router itu yang ini ya, yang WRT 300N. Kita drag. Oke. Selanjutnya kita hubungkan antara komputer dengan router. Kita pakai kabelnya yang auto aja. Dia pasti keluarnya crossover. Terus kita juga hubungkan antara router dengan router. Nah, buat ngubungin router sama router ini kan merupakan device yang sama ya. Harusnya kita menggunakan crossover. Cuman sebenarnya itu beda, jadi kita makainya straight. Jadi jangan coba pakai auto, jadi kita milih kabel sendiri aja yang straight, yang nggak putus-putus ya. Kita hubungin dia fast Ethernet 1/0 sama yang ini, yang Ethernet 1, jangan yang internet. Nah, setelah terhubung kita masuk ke sini, ke wireless router buat ngesetting. Nah, buat ngesettingnya sendiri kita di sini nggak usah pakai CLI, soalnya kayak ngesetting apa ya, wireless router yang teman-teman punya gitu, punya GUI-nya sendiri. Nah, kita langsung masuk GUI-nya aja. Buat internet setup-nya sendiri teman-teman makainya automatic configuration aja, DHCP. Jadi nanti teknisnya sendiri ketika ada perangkat yang bisa menerima sinyal wireless tuh, ketika terkoneksi dengan wireless routernya bakal otomatis dapat IP sendiri, karena DHCP ini tuh membuat si routernya itu memiliki sebuah DHCP server, yang DHCP server itu bakal ngasih mengenerate si IP ke device-device yang terhubung kayak gitu. Nah, buat IP root address routernya itu sendiri kita samain sama si interface si FA0/0. Maaf, ini salah. Kita hapus dulu. Cancel. Hapus. Kita tambahin kabel ini ke 1, yang ini 0 ke internet. Balik lagi ke GUI. Kita ininya samain sama si interface yang ini ya.
subnet masknya langsung auto 255.255.255.0, terus DHCP servernya dinyalain supaya dia bisa mengenerate IP. Nah, terus di sini ada start IP address. Nah, jadi di sini tuh ketika ada si device yang terkoneksi sama si wireless router ini, dia bakal dapat IP-nya tuh dimulai dari 100. Nah, ini ada maximum number of user. Jadi di sini tuh untuk membatasi jumlah user yang terkoneksi ke wireless router. Nah, ini IP address range tuh, jadi range-nya bakal kayak gini ya. Kalau misalnya ada device yang terkoneksi itu bakal dapatnya tuh range-nya segini si IP address-nya. Nah, BTW yang ini tuh pasti langsung auto kayak gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen rubah ya tinggal rubah aja. Si autonya bakal kayak gini. Terus karena kita pengen nge-setting wifi gitu ya, ini istilahnya wifi. Kan wifi itu punya nama. Ada SSID, network name. Nah, di sini kita pindah ke tab wireless. Di tab wireless ini tuh ada network name. Nah, gunanya itu untuk mengganti si nama wifi, nama wireless si routernya gitu ketika ditangkap sama si device yang bisa nangkep sinyal dari wireless router. Misal kita namainnya wifi aku. Nah, oh iya, sama ketika di GUI ini tiap teman-teman mau pindah tab jangan lupa save setting ya. Nah, ini kan kita udah nge-setting nih network name. Nah, selanjutnya SSID broadcastnya di enable jadi biar terbaca. Kita save, baru pindah ke si wireless security. Nah, ini tuh buat nge-setting si password. Nah, buat password sendiri kita coba WPA 2 personal, encryptionnya AES. Nah, passphrase tuh buat isi passwordnya, misal 1234567 habis itu save setting. Nah, udah di save setting, kita cek lagi, ini udah save setting. Intinya kalau misalnya di GUI itu tiap teman-teman mau pindah tab harus di save, soalnya kalau misalnya nggak di save bakal balik lagi ke setting defaultnya kayak gitu. Nah, habis itu sekarang kita tambahin device yang bisa menerima sinyal wireless, misal laptop, komputer juga bisa sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita buka ke physical laptopnya. Nah, ini sebenarnya laptopnya masih belum bisa nerima sinyal wireless. Nah, caranya tuh kita ganti modul ini. Ini tuh kan modul buat kabel ya, flash Ethernet. Kita ganti sama modul si WPC 300N. Ini tuh buat nerima sinyal wireless. Kita matiin dulu laptopnya. Kita drag ke sini. Drag WPC 300N ke sini. Nyalain laptopnya. Nah, habis itu kita kan pengen connect nih ke sini. Kita masuk ke desktop laptopnya, ke PC wireless, masuk ke tab connect, kita refresh. Nanti bakal kedeteksi SSID network. Nih SSID si wireless routernya. Tadi kan kita udah ganti nama nih sama wifi aku. Kedetek kan? Kita connect. Nah, karena tadi kita udah nyeting password buat si wireless routernya, kita masukin passwordnya 123456778. Connect. Nah, bisa dilihat jadi bukti bahwa si laptopnya udah terkoneksi itu kayak gini. Jadi ada kayak garis-garis. Nah, sekarang kita cek IP configuration-nya. Nah, dia langsung otomatis dapat si IP address-nya. Nah, ternyata dia
dikasih IP address-nya sama si wireless router tuh ini. Nah, default gateway-nya juga pasti otomatis ini, soalnya kan dia kan terhubungnya sama si yang ini ya, si FA 0/0, supaya biar bisa terhubung antar sama si komputer ini. Mungkin kita langsung coba aja, coba ping dari komputer. Ping 192.168.0.101. Kita lihat. Wah, RTO. Bentar, kita coba cek. Udah. Ya udah. Kita coba cek make ini ya. Coba dari sini ke sini. Oh, ininya. Oh iya, komputer ini belum disetting, lupa. 92.168.1.2. Default gateway-nya 192.168.1.1. Udah ya. Jadi kita cepetin biar prosesnya cepet. Selanjutnya kita coba ping 192.168.0.1. Kita lihat. Nah, udah terhubung ya. Nah, selanjutnya kita coba juga ping dari si komputer, si laptop. Ping 192.168.1.2. 168.1.2. Nah, connect ya, terhubung. Nah, jadi sebenarnya perlu diingat kalau misalnya mau bikin koneksi wireless tuh apa ya? Ketika ngehubungin si router sama si router wireless tuh jangan pakai kabel crossover atau yang putus-putus, harus pakai kabel straight. Dan juga ketika dikoneksiin tuh jangan dikoneksiin ke internet, tapi koneksiinnya tuh ke siang Ethernet 1. Soalnya sempat error juga kemarin waktu saya nyobain. Oke, jadi begitu buat yang bikin koneksi wireless, gampang lah ya. Selanjutnya kita ini ada di PPT-nya juga ada step-stepnya. Jadi kalau misalnya bingung, cuman gak begitu detail sih sebenarnya. Selanjutnya tuh kita bakal ke OSPF. Nah, jadi OSPF itu tuh apa ya singkatannya tuh? Intinya tuh kayak nyari rute terpendek lah buat routingnya. Kalau OSPF tuh kayak gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke cara bikin ya. Nah, jadi di OSPF tuh ada apa ya, beberapa hal yang cukup penting gitu. Ketika routing di OSPF itu teman-teman itu harus nentuin si area-area buat si area-area routernya lah istilahnya kayak gitu. Kayak area tuh misal kayak teman-teman punya pusatnya kita sebut areanya 0. Terus kayak kita ada router di gedung ini kita sebut area 1, ada router di gedung B sebut area 2 kayak gitu. Nah, ini konfigurasi. Jadi di sini udah ada ditulisin si IP-nya, cuman belum disetting. Jadi pertama kita setting dulu aja ya IP-nya.
Kita ke CLI, enter, enable, conft. Selanjutnya kita setting dulu dari interface yang fast Ethernet 10 ya. Interface FA10 IP add. Di sini kan udah ada nih 192 9.168.1.1. Subnet masknya 255 nah shut. Oke. Selanjutnya kita exit, masuk interface yang FA00. Kita IP add-nya ini ya 10.111. Kenapa pakai 10.111? Soalnya biar ngebedain aja antara IP yang bakal didapat sama user sama IP per router. Baiknya sih kayak gitu, jangan disamain semua. Terus karena kita router tuh kan nggak banyak ya, kita juga perlu bikin jaringan tuh yang efektif. Jadi kita pakai subnet masknya ini ya 255. Jadi itu buat 4 user kalau nggak salah. No shut, udah nyala. Kita exit. Nah, kita kan udah nyeting nih si router 1. Sekarang kita ke router 0. Sekarang kita ke router 1 ya. Nah, router 1 kita masuk ke CLI. No. Enable conft interface, ke interface FA0 dulu. FA0 IP add ini ya yang 10.111 10.112 subnet masknya sama 252. No shut, udah nyala. Exit, kita masuk ke interface FA01 salah, interface FA1 ya. Oke. Add yang ini ya 10.115. Kenapa 10.115? Kan kita kan pakai subnet masknya yang ini ya, yang 252 belakangnya, berarti kan isi usernya cuma ada 4. Nah, ini kan kita udah make nih 1. Kalau 1 tuh kan berarti si router ini tuh network IP networknya tuh kan 10.110. Karena 4 berarti yang ini kan si networknya juga tinggal tambah 4 kan, jadi 10.114. Cuman yang kita pasang itu adalah si host yang pertamanya, jadi 10.115 kayak gitu. Intinya mah tinggal ditambah 1 lah dari network. IP-nya subnetnya 255 no shut. Oke. Exit. Router 2 udah tersetting. Sekarang kita ke router 1 udah tersetting. Sekarang kita ke router 2. Masuk ke CLI, no, enter, enable, masuk ke config, kita masuk ke interface FA00. Oke, kita IP add-nya ini 10.116 255. Sorry ya, ini di depan rumah lagi banyak anak-anak main, ignoran coronavirus. Enter, no shut. Oke, udah nyala. Kita IP add
kita exit, masuk ke interface yang FA10. 10. Oke, kita IP add-nya ini ya. Karena kita kan tadi ini networknya 4, berarti network yang si router ini tinggal tambah 4, 8. Nah yang di hostnya kan tinggal plus 1 nih, berarti plus jadi 9 kayak gitu. 8 tambah 1 jadi 9. 1.9 255 255 255. Tapi terserah sih teman-teman kalau misalnya mau setting IP-nya, yang penting mah bisa nyambung lah kayak gitu. Cuman perlu diingat kalau misalnya bikin jaringan tuh harus efektif. Kayak gitu. Enter, no, shut. Udah nyala. Kita exit. Kita masuk ke interface FA 1/0. Kita IP add. Oh udah ding, maaf gak konsen. Udah ya berarti. Kita cek. Oke udah. Sekarang kita ke router yang terakhir ya. Masuk ke CLI, no, and interface. Kita ke interface yang 0 dulu. Interface yang 0 dulu. 0. Kita IP add 10.11.10. Subnetnya oke. Mau shut. Udah nyala. Kita ke interface selanjutnya, ke FA interface FA 1/0 ya. Oke, kita IP add 10.1.1.1. Karena ini IP yang bakal diterima sama user, jadi kita bedain ya, pakainya 192 92.168.2.1. Oke. Ups, lupa subnetnya. 192.168.2.1. 255. Nah. Shut. Udah nyala. Nah, udah terhubung ya. Udah hijau semua nih. Sekarang kita setting juga komputernya. 192.168.1.2. Gateway-nya 92.168.1.1. Sekarang ini juga sama, kita setting ke desktop IP configuration 92.168.2.2. Gateway-nya jangan lupa diganti 168.2.1. Udah ya. Nah sekarang kita ke setting OSPF-nya. Nah buat setting OSPF ini sendiri tuh cuma 2 line ya. Cuman perlu di setting tiap si interface-nya kayak gitu, tiap IP di interface-nya lah. Jadi kalau misalnya routernya punya satu router punya 2 IP, berarti 2 IP-nya harus disetting kayak gini, kayak gitu. Nah penjelasannya itu sendiri, jadi komen yang pertama itu ada router OSPF proses ID. Nah proses ID itu tuh apa ya, intinya mah kayak yang keberapanya gitulah. Sebenarnya agak bingung juga sih. Cuman ya kalau bingung teman-teman, misal pas setting OSPF disamain aja. Misal router OSPF 1, di router saja juga sama aja router OSPF 1. Cuman boleh beda. Belum pernah coba sih beda. Cuman ya samain aja dulu aja tiap routernya kalau nge-setting. Terus selain keduanya network, ini harusnya gak gede sih, kecil. Network address, jadi si IPC networknya sama si wildcard mask. Jadi wildcard mask tuh kebalikannya dari subnet mask yang adalah yang dipunyain sama si network addressnya. Misal
Kalau di ini contoh nih kan si network address-nya tuh punya subnet masknya tuh 255.255.255.0, berarti kebalikannya ya 00.255 kayak gitu. Connect. Selanjutnya tuh ada area. Nah, tadi area tuh yang udah kita buat kayak gini ya. Jadi nanti tinggal ikutin aja. Kalau ini kita kan pengennya ini area 1, berarti nanti pas di setting tuh ini ya area 1. Kayak gitu. Oke. Kita langsung coba aja ya. Nah, di sini kita langsung di ini ya, di bagian root config ya, kalau mau setting pf1 network. Nah, jadi si network address-nya tuh network address yang ada di routernya itu sendiri. Berarti kan kalau di situ ada punya dua IP address ya, 10.111 sama yang 192.168.1.1. Berarti ada dua kali di setting. Pertama kita setting yang ini ya, 192 dulu. Networknya kan berarti kalau IP-nya 1 berarti 0 ya. 68.1.0. Wildcard masknya tuh karena ini /24 kan 255.255.255.0 kan, berarti kebalikannya 0 0 2 0 255 area 1. Nah, kayak gini nih, gampang doang. Network sekarang yang 10.111 ya, 10.110 karena network address. Nah, kan tadi kita IP-nya tuh 255.255.255.252 kan. Nah, berarti wildcard-nya 0003 area 1. Udah, gitu doang. Gampang. Oke. Kita langsung ke router selanjutnya. Aduh. Sama, ini juga gampang, sama kayak tadi. Nah, kan di sini tuh ada kebagi dua nih, ada yang di area 1, ada yang di area 0. Nah, kita yang terhubung sama ini, si router ini yang 10.112 kita setting areanya 1. Tapi kalau misalnya yang 10.115 kita settingnya area 0. Oh, sama area 0 tuh biasanya dipakainya buat backbone ya, jadi kayak jalur utama. Kita router OSPF 1 network IP ininya, yang network addressnya 10.110. Karena ini 2 kan, berarti nyambungnya ke yang sini. Wildcardnya 0003 area 1. Selanjutnya yang 10.115 10.111. Berarti kan networknya tinggal dikurang 1 ya. Oh iya, maaf. Ini tuh biasanya suka gini ya, tandanya tuh dia udah nyala, udah terhubung lah istilahnya, kayak gitu si OSPF-nya. Jadi jangan kaget kalau misalnya pas lagi ngetik tiba-tiba ke enter gitu. Tinggal ulang lagi aja dari awal. Network 10.11. Karena ini 5 berarti kurang 1 jadi 4 buat network addressnya. Wildcardnya 0003 karena 252 si subnet masknya. Areanya 0 karena kita ini ceritanya pengen dibikin jadi backbone. Exit. Nah, kita ke router selanjutnya. Router OSPF 1 bentar, masih connect. OSPF 1 ke network maksudnya setting network si yang ini ya,
karena dia lagi di area 0 berarti ntar area 0. Terus network addressnya 4 ya, 10.11 4. Wildcardnya 3 area 0. Selanjutnya kita setting yang ini, network 10.1. Kaget. Ulang lagi, network berarti udah connect ya, 10.1.1. Karena ini 9 berarti network addressnya di 8. Wildcardnya jangan lupa 3 karena 252. Area dia di area 2 ya. Nah, selesai. Sekarang kita ke ke router yang selanjutnya. Router terakhir gampang banget pokoknya, ini buat OSPF nge-cheat lah, jadi jangan dipakai kalau proyekan. Router OSPF 1 samain aja ya OSPF nya PS berapanya. Ini 10 berarti 8 ya networknya, 10.1.8. Wildcardnya 3 area, karena dia di area 2 berarti area 2. Selanjutnya kita setting ini, network 192.168.2.0. Wildcardnya karena dia 0 berarti 252 ya, 0.0.0 252 25. Aduh kaget kan, 192. Ulang lagi dari awal, udah terhubung berarti 292.168.2.0. ininya wildcardnya 000255 area 2. Udah deh. Sekarang coba kita ceknya langsung di ping aja lah biar cepet. Kita cek dulu aja deh. Exit. Show IP route. Nah, ini tuh ada O kan, berarti kalau O tuh di sini OSPF. Berarti udah nih via mana. Dia nanti bakal nyari jalur terpendek buat berkomunikasi kayak gitu kalau SPF. Kita coba ping aja ya. Ping 192.168.2.2. Nah, udah nyambung tuh kan. Sekarang coba dari sini. Ping 192.168.1.2. Nyambung. Ya, gampang sekali ya buat SPF. Gampang lah pokoknya buat SPF mah. Oke, kayak gitu doang sih buat praktikum sekarang. Kita materinya cuma 2, jaringan wireless sama dynamic routing OSPF. Kayaknya segitu aja sih. Terus sama buat PPT nanti bakal di-share. Buat minggu ini sepertinya tidak ada tugas. Paling kalau ada tugas nanti ada pengumuman lah di announcement. Segitu aja. Kita bakal on nyampe jam 10 di Discord. Sekian. Kalau mau nanya-nanya mangga persilakan nanti di Discord. Sekian aja buat video tutorial. Mohon maaf masih banyak kesalahan, baru pertama kali juga. Terus di luar agak berisik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.